sambutan Bapak Kepala BSSN Beserta Rombongan. NTT ini tidak henti-hentinya kami menginformasikan bahwa NTT itu ada singkatan, banyak sekali singkatannya. Yang pertama adalah Nusa Tenggara Timur, tapi yang paling penting itu adalah Nusa Terindah Toleransinya. Itulah NTT. Karena sudah dijuluki sebagai Nusa Terindah Toleransinya, maka wajib hukumnya kita memberikan salam kebinekaan. Jadi kalau saya memberikan salam kebinekaan, Bapak Ibu dengan rendah hati di ruangan ini bisa menjawab salam kebinekaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Hisa Siburian, Bapak Maulati Godam sudah datang ke Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak asing lagi untuk Bapak di Nusa Tenggara Timur ini. Kemudian Bapak Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapak Marsikal Pertama Budi Rehani Leman SDMM. Terima kasih Bapak sudah datang pulang kampung, ya Pulkam. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, Bapak Damnanut, Kepala Ketua Pengadilan, ada dari Dan Latama, dari Darlem, Kapolda, semua hadir lengkap Kepala BES. Kami biasanya Forkompinda ini kalau ada acara pasti kami lengkap karena kami ada keserasian perasaan antara satu sama lain. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara, Direkturnya, terima kasih Pak. Pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, banyak sekali pimpinan perangkat di sini yang datang, khususnya yang menjadi tuan rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat sipil TNI dan Polri, segenap mitra kerja terkait, insan pers, media massa, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara launching NTT Pro Computer Security Incident Response Team atau CSIRT dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Cyber dan Sandi Negara yang telah menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rencana kerja pemerintah prioritas nasional tahun 2022. Terima kasih banyak Pak sudah mempercayakan kepada NTT untuk program pembentukan tim tanggap insiden cyber atau Computer Security Incident Response Team atau disingkat menjadi CSIRT dengan nama NTT Prof CSIRT. Hadirin saya hormati, waktu sudah berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Cicero mengatakan tempora mutatur et nos mutatur in illis. Kita tidak hanya berubah di dalam digitalisasi, tapi kita harus berubah dalam transformasi digitalisasi. Mungkin terlalu berlebihan saya mengatakan kita harus menjurus kepada transformasi, tapi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bisa berubah dari yang tradisional menjadi digital, dari digital menjadi transformasi digital. Karena kita tahu bahwa dengan teknologi 4.0 akan berubah menjadi 5.0, saya kira mau tidak mau kita harus berubah di dalamnya. Oleh sebab itu, seiring kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi keamanan cyber sudah menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019,
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data sebagai jenis kekayaan baru bangsa Indonesia. Kini data lebih hebat daripada kekayaan apapun di muka bumi ini. Kalau dulu kita bahwa orang yang kaya itu adalah minyak, tapi sekarang orang yang kaya itu yang memiliki data. Oleh sebab itu, Indonesia harus tanggap dan siap menghadap perang cyber. Revolusi industri 4.0 atau 4.0 menghadirkan perkembangan teknologi yang menghubungkan infrastruktur fisik dan non-fisik atau virtual asset. Dikenal sebagai dunia maya atau ruang cyber. Yang rentan terjadinya kejahatan cyber yang bersifat teknis dan memberi dampak sosial signifikan, seperti upaya mempengaruhi manusia melalui ruang cyber yang erat kaitannya dengan peperangan politik, peperangan informasi, peperangan psikologi, dan propaganda hoax atau radikalisme. Dulu kita selalu mengatakan bahwa perang itu adalah sistem senjata teknologi, tetapi sekarang adalah sistem senjata sosial dan ada sistem senjata digital. Itu kita harus hadapi bersama. Serangan cyber bersifat sosial ini tentunya membahayakan persatuan Indonesia sebagai kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai respon atas meningkatnya insiden cyber, kami telah menetapkan Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2021. Pak Ketua PS, kami sudah menetapkan keputusan Gubernur tentang sistem manajemen keamanan informasi dan juga membentuk tim tanggap insiden cyber dengan keputusan Gubernur Tenggara Timur nomor 225 KEP HK 2022. Hadirin saya hormati, menghadapi kondisi fenomena semacam ini, kami sangat berterima kasih kepada Badan Cyber dan Sandi Negara yang berkomitmen membangun kekuatan cyber dengan meningkatkan kualitas tim tanggap insiden cyber di seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan CSIRT ini sejalan dengan mulai diberlakukannya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bapak Kepala BSS kami di pemerintah Nusa Tenggara Timur, sekarang ini kami menjurus kepada namanya Sumaker, Pak. Surat masuk keluarnya tidak perlu kita masuk kantor lagi. Dimanapun kita berada, kita bisa tanda tangan, bisa disposisi. Jadi tidak lagi kita tunggu nanti masuk kantor baru kita disposisi. Tapi dimanapun kita berada, kita pasti bisa disposisi dan bisa melakukan pekerjaan itu dengan cepat dan tepat. Kami sangat berharap perkembangan tim tanggap insiden cyber Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendapat dukungan yang penuh dari BSSN untuk meningkatkan kualitas sumber daya tim tanggap insiden cyber untuk mendukung keamanan cyber dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah di Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan dapat dipercaya, serta dijalankan secara profesional dan terintegrasi oleh ASN yang mumpuni dan menguasai teknologi komunikasi dan informasi kelas dunia, bahkan di kelas dunia. Hadirin saya hormati, tim tanggap insiden cyber Nusa Tenggara Timur ini terdiri dari unsur pembina atau pengarah, unsur penanggung jawab pada perangkat daerah sebagai pendukung, dan tim inti penanganan dan pemulihan serangan cyber berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang berkomitmen membangun kolaborasi dengan tim tanggap insiden cyber Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut. Oleh karenanya, saya berharap kerjasama ini menghasilkan respons yang cepat dan profesional terhadap modus dan tren cybercrime di dunia maya saat ini. Saya berharap tim tanggap insiden cyber ini terus berkolaborasi, bersinergi, dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden cyber, sehingga bersama provinsi lainnya di Indonesia, respon pemulihan terhadap insiden cyber tersebut menghasilkan ruang cyber yang aman dan dapat diandalkan, guna mewujudkan reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin saya hormati,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Kepala BSSN, Bapak Letnan Jenderal Purnama Insan Siburian yang telah berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya ini bukan berkunjung tapi pulang kampung sebenarnya. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, maka saya dengan ini meresmikan. Ya, sebenarnya mestinya berpidato dan sebentar setelah pidato Pak Kepala BSN, tapi izin Pak Kepala BSN, saya mendahului pidato dari Kepala BSN. Seizin kita semua dan seizin Bapak Kepala BSN, saya meresmikan Tim Tanggap Insiden Cyber Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT Prof CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Tepuk tangan dulu untuk NTT. Semoga Tuhan Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha dan karya kita dalam rangka mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI. Bapak-bapak yang sudah saya resmikan ini di depan Kepala BSN, BSSN, semua petinggi-petinggi di Nusa Tenggara Timur, ada deputi di sini. Anda semua dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh NTT. Oleh sebab itu tidak hanya hari ini Anda diresmikan, tetapi kita mengharapkan supaya dalam proses kegiatan itu memiliki output dan outcome yang melebihi dari apa yang kita harapkan. Demikianlah Bapak Ibu, semoga Tuhan Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha dan karya kita dalam rangka mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam, salve, walahum muwafiq ila hamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi Papa Mama bahasa darat dong semua. Semoga kita semua baik-baik dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang kami hormati dan kami banggakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Joseph Andrianus Naesoi. Terima kasih Pak, tadi timnya juga menyambut kami di bandara. Yang kami hormati Forkopimda Nusa Tenggara Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT maupun yang mewakili Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Tadi Bapak Kapolda juga sudah ketemu kami di ruang transit tadi. Komandan Korem, Komandan Resort Militer 161 Ira Sakti Kupang yang mewakili. Salam hormat sama Pak Danrem ya. Dulu di Kostrad saya sama-sama beliau. Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 7 Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami tadi dari BSSN ada BLT Sekretaris, kami ulangi, BLT Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT dan Kadis Kominfo NTT, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari BSSN ada Pak Leman, kemudian Pak Asto, kemudian Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Ada pertanyaan dulu yang menarik. Ini kata pertanyaannya ini ditujukan sama pastor waktu itu. Pastor cerita, sekarang ada ruang siber atau dunia siber. Kan sudah ada darat, dunia laut, dunia udara dan dunia gas. Pertanyaannya adalah
apakah ruang siber itu ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Mungkin di ruangan ini coba dulu ya, kira-kira bahwa itu ciptaan manusia bisa angkat tangan? Ada. Itu memang bisa benar. Tapi si pastor ini bilang manusia itu sebutir debu pun tidak mampu menciptakan, karena mencipta dalam arti dari tiada menjadi ada. Itu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan manusia tugasnya adalah menemukan, merekayasa apa dari ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seperti misalnya sekarang ada siber ini, prosesnya adalah terbentuk dari perangkat-perangkat dari hasil ciptaan Tuhan. Jadi manusia menemukan. Bapak sekalian hormati, tentu saya secara pribadi sangat bersyukur pada Tuhan bahwa saya bisa hadir di Kupang hari ini. Sekitar 28 tahun yang lalu saya sering ke Kupang. 28 tahun yang lalu. Waktu itu saya tugas di tim-tim. Jadi saya sering ke Kupang maupun ke Atambua. Itu kaitannya dengan tugas-tugas waktu itu. Dan saya lihat perkembangan Kupang luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kemajuannya luar biasa, dan bandaranya juga sudah tambah hebat ya. Kalau dulu kita turun dari Dili ke sini tuh naik merpati itu buruk gitu. Ibu bapak sekalian saya hormati, launching CSET hari ini tentu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wagub. Ini sangat penting karena memang kita sekarang berada di era digital, di dunia siber. Mungkin next slide-nya dulu ya, para pendiri republik kita ini, bayangkanlah ya, sekitar 1945 dibentuk konstitusi kita. Dalam pembukaan konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dikatakan di situ negara atau pemerintahan ini dibentuk adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban. Ketika itu pasti belum terbayangkan akan ada dunia lain selain darat, laut, dan udara, mungkin dengan angkasa ya. Tapi pembukaan konstitusi kita ini luar biasa. Dia jauh ke depan, dan apa yang menjadi tujuan dalam pembukaan itu juga semuanya ada di ruang siber. Ya, mau melindungi memang harus kita lindungi. Bahkan ketertiban dunia dalam arti ini, beberapa negara itu sudah mempunyai duta besar khusus siber. Jadi saya sudah menerima duta besar sibernya Australia, saya sudah menerima duta besarnya Inggris, dan beberapa negara sudah, karena memang ini sudah dianggap menjadi, kalau TNI itu matra tersendiri. Jadi di samping darat, laut, dan udara, bahkan mereka angkasa ya, mikir ini, kenapa harus ada angkatan atau matra angkasa? Karena kita bayangkan ribuan satelit yang mengorbit di angkasa itu, kalau terjadi perang, ya mungkin itu yang duluan akan di sini. Jadi mereka sudah sendiri, dan bahkan mereka sekarang dengan kemajuan siber ini menjadi matra siber, karena perang itu sudah juga sekarang ditambah dengan perang siber. Jadi kalau misalnya Ukraina dengan Rusia sekarang berperang itu, sebelumnya beberapa tahun lalu mereka sudah perang siber, tapi dilanjutlah dengan perang konvensional seperti yang kita lihat saat ini. Ibu bapak sekalian hormati, untuk itulah tadi Bapak Wagub sudah menyampaikan, Bapak Presiden mengingatkan kita untuk kita siap menghadapi ancaman kejahatan di ruang siber. Kita juga harus mengamankan data, dan juga siap sewaktu-waktu kalau kita memang harus perang, melaksanakan perang siber. Ibu bapak sekalian hormati, saya mencoba menjelaskan di sini visualisasi ya, gambaran ruang siber itu apa. Saya rasa ibu bapak sebagian besar sudah sangat paham. Jadi ruang siber itu bukan ruang hampa juga.
dia dibangun 3 lapisan yang disebut dengan lapisan fisik. Lapisan fisik ini terdiri dari komponen geografis dan jaringan fisik. Jaringan fisik ini terdiri dari hardware dan infrastruktur. Yang saya katakan tadi, ada satelit, ada data center, ada BTS, ada serat optik yang ada di laut. Itulah komputer dan sebagainya, itu yang disebut lapisan fisik. Dia menjadi tempat ya penyimpanan, penyebaran dan pengolahan informasi, termasuk menghubungkan dan memindahkan data dari subkomponen. Itu dulu. Kemudian ada lapisan kedua yang disebut dengan lapisan jaringan logika, sering kita sebut dengan istilah software. Inilah yang mengoperasikan, menukar dan memproses data. Ya, dia terhubung dengan lapisan pertama dan juga dia terhubung dengan lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini adalah lapisan sosial yang sebenarnya itu adalah diistilahkan di sini persona dan cyber persona. Persona adalah orang, ya, aktor yang ada di ruang siber. Sedangkan cyber persona adalah identitas kita di ruang siber sebagai perpanjangan dari lapisan kedua tadi, ya. Dia ini identitaskan di ruang siber itu ada lain dengan perwakilannya. Identitas kita adalah alamat email, kemudian akun medsos dan sebagainya. Tapi juga di situ ada penggunaan nama-nama samaran. Nah, di sini masalahnya sering tipu menipu. Kalau kita ingat ya, kalau saya orang kampung ini Pak Wagu, jadi kalau dulu ke pasar ibu saya itu 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Profesor resmi telah di-launching pada pagi hari ini. Dilanjutkan pada saat ini kita akan menyaksikan penyerahan surat teaser 0102 BSSN 4 tanggal 12 April tahun 2022 secara resmi dinyatakan bahwa ITTM Prof. Kita menyaksikan penyerahan plakat dari Kepala BSSN kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Rekan kelas yang mulia, Silakan Sani, pemerintah daerah